Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir di sebelah saya adalah Pamela Savitri. Apa kabar Pamela? Baik, Kak Bayu. Gimana? Show-nya masih lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kamu punya pengalaman mistis nggak? Dengar-dengar pernah diguna-guna, betul? Betul. Gimana ceritanya? 3 tahun yang lalu. Jadi aku tuh budek banget gitu, Kak Bayu. Jadi nggak bisa denger apa-apa. Sampai aku nggak sadar itu mama aku, itu siapa. Pokoknya saudara aku nggak ingat. Awal ceritanya gimana bisa tiba-tiba ngerasain Aku kan itu? waktu itu merantau ya, maksudnya punya tempat tinggal sendiri lah. Tiba-tiba kok aku pas pulang ke rumah budek. Sampai akhirnya ketemu mama, udah langsung kayak jiwa aku tuh udah gak tahu kemana. Jadi di rumah itu cuma ada badan aku doang, tapi jiwa aku tuh kayak gak ada. Nggak denger apapun? Nggak denger apapun, nggak kenal siapapun. Oke, berapa lama tuh kayak gitu? Sebulan. Dan aku katanya pengennya makan nasi putih terus, nggak mau pakai lauk. Terus katanya udah diberobatin ke Dokter? dokter, emang nggak ada apa-apa, nggak sakit apa-apa. Didoain juga, ya emang nggak ada apa-apa. Akhirnya sembuhnya gimana? Sembuhnya itu dari nenek aku bilang ini ada yang naro. Nggak tahu ini, tapi itu temen sendiri. Biasalah namanya juga dunia dulu ya, 3 tahun yang lalu masih mistis gitu. Aku juga orangnya nggak percaya gitu Kak Bayu. Akhirnya Jadi aku sama Nini? pertamanya disuruh minum obat ronde ya. Ronde terus sama daun salam direbus. Abis itu langsung bisa dengar dan Udah sembuh? agak dengar. Oh, berangsur-angsur membaik itu? Terus selama itu tuh pengennya nonton TV levelnya 50. Jadi benar-benar budek kayak ditutup gitu. Tapi setelah itu baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Terus katanya nenek aku ini ada temennya gitu lah. Nenek aku ada. Dendam nggak? Sakit hati? Enggak sih, udahlah ikhlasin aja biar Allah yang balas. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja. Amin. Dan ikhlas nih untuk ketemu sama Ikhlas. partisipan kita yang pertama ya. Siap. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menumbalkan seseorang untuk penglaris. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nanang. Silakan. Halo. Selamat malam, Mas Nanang. Nah, malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Mas? Saya menceritakan saya mempunyai salah satu toko, tapi salah satu toko itu sepi. Maaf, Mas, boleh lebih keras? Iya. Sepi tokonya? Iya, sepi. Oke. Terus? Tiba-tiba ada salah satu teman saya mengajak untuk ritual ke salah satu gua. Di situ saya berritual dengan kakek-kakek. Setelah pulang dari ritual, pulang ke rumah, selang 1 hari apa 2 hari, itu toko saya mendadak rame. Nah di situ selanjutnya sebulan sudah ada kejadian korban buat karyawan saya. Korban apa nih? Korban jiwa? Iya, korban jiwa meninggal. Oh ya. Itu seperti apa ritual yang dilakuin bareng sama kakek-kakek itu? Ritual di situ seperti membakar menyan, dan setelah pulang itu saya dikasih satu buah semacam keris Jimat. gitu. Iya, jimat. Oh, bentuknya keris. Iya, Tapi setelah itu toko rame. rame. Tumbalnya ada banyak korbannya? Sampai saat ini udah sampai 3. Meninggal semua? Iya. Karena apa meninggalnya? Ya karena dia tiba-tiba sakit, dan pada sakit diperiksa ke dokter juga. Enggak kenapa-napa? Enggak. Oke, baik. Tujuan Mas Nanang datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Saya ingin menghilangkan peristiwa itu yang saya lakuin selama ini gitu. Oh, apa yang membuat Mas Nanang mau menghilangkan semuanya? Nanti tokonya sepi lagi gimana? Karena saya udah merasa takut
sekali karena saya selalu dihantuin sama karyawan-karyawan saya udah meninggal itu. Ya ampun. Oh, karyawan ya, almarhum karyawan, Iya. arwah mereka yang datang. Iya. Seperti contohnya di kamar mandi ada yang mandi tapi di situ nggak ada. Tiba-tiba ada yang jatuh di atas rumah tapi dilihat nggak ada. Tapi memang yakin kalau itu Iya, karyawannya iya Mas karena Nanang? saya sering bermimpi juga gitu. Dia Dan kelihatan jelas wajahnya. iya, tapi dibilang mimpi bukan. Oke. Baik, mudah-mudahan Mas Nanang bisa lepas dari semuanya dan Ya. kembali tenang, dan mudah-mudahan usahanya tetap laris tanpa menggunakan hal mistis. Kami akan ajak Mas Nanang untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nanang, terlahir tanggal 14 Mei 1988. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang memiliki kepribadian dan sifat-sifat luar biasa. Tetapi pemikiran yang sulit dimengerti karena wataknya aneh dan suka mempengaruhi orang lain. Banyak aura kemarahan dan dendam yang ingin menyerangnya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan selama ini. Saya melihat sosok kakek-kakek yang membantu Nanang selama ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Kak Roy. Ayo, malam. Mela. Kabar. Baik. Nanang. Tanggal 14 bulan 5 1988. Oke. Mas Nanang dulu tokonya sepi, lalu menggunakan ritual ya bersama kakek-kakek di mana waktu itu? Di salah satu gua. Di salah satu gua, dan pulang dari sana setelah melakukan ritual dan mendapatkan jimat berbentuk keris, tokonya rame tapi selalu ada tumbal. Iya. Belakangan sering diganggu oleh arwah karyawannya itu yang ditumbalkan, makanya ingin lepas dari hal-hal mistis supaya bisa lebih tenang, tapi tokonya juga tetap laris, mudah-mudahan gitu ya. Gitu ya. Gimana, Roy? Saya dalam penglihatan batin saya melihat gua yang sangat dahsyat, gua yang benar-benar hitam dan gelap gitu. Kemudian saya merasakan kamu sempat bertapa ya Mas Nanang di sana. Iya. Di sana tidak ada air, tidak ada air, tidak ada makanan, namun dia tetap bertahan di dalam satu gua tersebut. Berapa lama tuh di situ? Bagaimana bisa ya Mas Nanang hidup? Itu pertanyaan juga yang mewakili pemirsa di rumah. Bagaimana cara bertapa di gua tanpa makan dan minum? Gimana caranya, Mas? Sekuat mungkin itu demi kelancaran usaha toko saya gitu. Tapi cukup lama di situ. Di situ selama 3 hari. Oh, oke. Apa yang ditemui selama 3 hari dalam goa itu, Mas? Penglihatan saya di situ, yang saya lihat di situ ada sesosok manusia tanpa rambut, tanpa pakaian. Tanpa rambut, tanpa pakaian, Itu apa ya, Roy? setan. Oke. Terus udah gitu, kamu ngajak ngobrol gak mereka? Di situ nggak saya ngobrol, cuman saya penglihatan saya aja di situ. Habis masnya aneh-aneh aja sih, lagian mainnya ke goa. Iya. Untuk cari penglaris supaya tokonya banyak pelanggan gitu ya. Iya sayang banget soalnya, karena di sana tuh banyak hantunya. Kamu berani sebutin gak? Tapi kita akan sensor. Gua di mana? Di Itu setan-setan yang ada di goa itu ikut Mas Nanang. Jujur ya, bersemayam ya. Makanya kita bisa lihat dia terlihat kurus. Setiap kali dia makan, dia memberi makan temennya gitu. Aduh. Setiap kali dia makan, dia memberi makan temennya gitu. Jadi kayak gitu. Ya tingkat kesadarannya Mas Nanang itu turun
drastis kalau lagi makan harusnya kenyang ya, tapi malah nggak jadi daging. Bukan dia yang makan. Iya, ibarat kata kayak saripatinya dihisap apa yang dia Diambil makan. sama makhluk lain. Iya, dimakan sih dimakan, masuk mulut dan perutnya. Tapi tidak menjadi satu saripatinya tidak ada gitu. Itu makhluk seperti apa, Roy? Apa masih ngikutin dia sekarang? Macam-macam sebenarnya makhluknya. Bahkan saya bisa menggambar semuanya di sini. Ada satu makhluk di sini, tapi bukannya kuntilanak ya, hantu perempuan sih ya. Kita tidak bisa mengeneralisasikan hantu perempuan itu kuntilanak. Ini bukan kuntilanak. Wanita, hantu wanita yang menemani dia selama pertapaan. Kamu nggak sadar ya, Mas Nanang? Sadar apa enggak? Ketemu nggak dengan sosok perempuan waktu bertapa di goa itu? Melihat cuman tapi nggak sempat untuk berbicara. Seperti apa bentuknya? Ya seperti manusia, cuman dia tidak mempunyai rambut dan tidak mempunyai pakaian. Jadi kelihatannya kayak semacam sekilas-sekilas gitu, tapi Iya. Anda bisa merasakan. Iya. Mas Nanang bisa ngerasain kalau mereka ada. Iya. Dia ada gitu. Iya ada. Kan ada dua, antara halusinasi atau memang real. Oh ini real karena dia berkecimpung dan masuk ke dalam guanya beneran. Saya pernah masuk ke gua dan saya juga pernah masuk ke gua salah satu gua dan ternyata memang dalam hati saya bilang gini, oh ini toh yang semua orang ceritain kalau meditasi di gua itu kayak gini gitu. Seperti apa memang tempatnya, Roy? Bener-bener silent, terus menggema, ada stalagmit ini, Stalagmit. iya. Dan muncul perasaan, oh ternyata bener juga ya banyak makhluk halusnya dan yang kayak ilmu memperkuat ilmu gitu. Dan memang dalam goa itu kamu Iya. juga bisa ngerasain yang Iya, ada ya. makanya. Makhluk-makhluk itu. Dan saya harus menjaga ucapan saya dalam goa. Oh, oke. Nah ini waktu ritual kan pulang dari situ Hah? dapat keris. Iya, Dari mana kerisnya? dari kakek-kakek itu. Kan di situ ada penunggunya. Kamu, saya sih diajarin sama tim ahli profesionalnya dalam pergoaan deh. Katanya kalau ngambil sesuatu dari barang tersebut tidak diizinkan, tuh harus dikembalikan ke tempatnya, ke goanya, exactly on the spot yang itu, gitu. Di tempat yang sama persis. Iya, karena mereka pernah dengar cerita bahwa, dan ini kejadian, mengambil batu putih gitu di dalam goanya, dipulang dihantui. Padahal batu mungkin dia nggak tahu itu apa ya. Nggak tahu itu apaan. Cuma batu putih doang, Itu kemudian pun keris bersama batu satu kecil. nah kan, ngapain sih diambil? Udah, itu kan punya mereka. Waktu itu diambil kenapa? Hah? Diambil? Ya, iya, maksudnya dikasihnya juga sama batu kecil itu. Batu kecilnya pakai. Boleh saya lihat gak bentukannya kayak gimana? Bawa. Ya, bawa, sambil. Silakan. Saya mau nulis Nanang jadi Pamela. Pamela kalau mau nanya, nanya aja ya, silakan ya. Kalau kamu mau tahu apapun yang mau kamu tanya. Sorry Pamela. Tapi mungkin nggak sampai kesebar sih. Aku ngeramalin akan ada foto dia tersebar. Iya benar, udah gitu. It's really happened. Yes. Oh itu apa ya? Itu batunya. Ini batunya di dalam. Tapi kalau misalkan mau ituin di salah satu toko itu 1 minggu harus membakar menyan. Sama. Gimana kalau mau apa? Mau ngadain ritual di toko gitu. Iya, maksudnya harus bakar menyan. Bakar sama menyan 1 minggu. Iya. Terus diapain kerisnya? Kerisnya cuma didiamin di pinggirnya doang. Gak diapa-apain. Itu ritual di toko itu sebulan sekali atau Seminggu sekali. seminggu sekali kayak gitu? Dan setiap kali keris itu kalau misalkan mau dikasihin ke orang-orang pintar, mau dibalikin maksudnya ke orang-orang pintar, ya saya mendadak Berat aja? Iya, Ada keras. aja halangannya? Iya, keras seperti kerasukan gitu. Kalau misalkan saya udah dilepas tangan gitu kan, maksudnya dikasihin ke orang pintar.